Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita bersama Mas Koko ya. Yang tadi beliau baru jumpa sama Mas Ahmed tentang bambu petuk ya. Nah, kali ini Mas Koko ternyata punya cerita menarik ya, dimana beliau ini pernah melihat ya, menyaksikan ada seorang gadis muda yang hilang secara misterius dan entah kemana. Lebih lengkapnya kita mau tanya panjenengan Mas Koko. Nah, awal mula dan gimana sih hal-hal mistis itu bisa terjadi, hilang secara misterius. Silakan Mas. Di sini kita memulai dari mana dulu nih Mas? Ya, dari sosok itu wanita itu siapa? Dan hilangnya itu gimana? Ditemukan apa enggak? Atau gimana Mas kondisinya? Karena memang ini berkaitan dengan kejadian bocah di Subang juga Mas, hilang secara misterius. Tidak ada titik terang, tidak ada tanda-tanda dia nih dimakan binatang buas, hilang kemana, diculik, nggak ada tanda-tandanya Mas. Mana tahu cerita Mas soal gadis hilang ini, gadis cantik hilang ini sama ceritanya sama bocah hilang di Subang yang umurnya 3 tahunan itu. Monggo Mas. Oke teman-teman sekalian, di sini saya sedang berada di suatu tempat, yang mana tempat ini tempat salah satu peninggalan Belanda yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun gitu Mas ya. Iya, benar sekali. Dan di sini jujur teman-teman, saya merasakan sesuatu yang gak enak. Apa dari mulai saya merasakan ini semua pada berdiri, artinya apa ya, merinding. Jadi cerita yang dijelaskan oleh Mas tadi, ada satu pengalaman saya melihat seorang perempuan. Awal mulanya saya itu tidak sengaja pas mau pulang. Pas mau pulang dari tempat tongkrongan saya di suatu kafe, saya nggak bisa sebut di mana itu, tapi pasti tiba-tiba saya ini kok merasa beda ketika melihat perempuan itu yang sedang duduk sendiri di tempat kursi yang begitu nggak pantas kalau kita bilang untuk didudukin gitu, karena di situ sangat jelek sekali. Kemudian kursi yang diduduknya itu penuh dengan kotoran-kotorannya, sampah seperti itu teman-teman. Kemudian saya dengan begitu ragu sambil mendatangi dan bertanya, mbaknya siapa? Saya tanya seperti itu, kemudian mbaknya ini diam aja. Padahal kalau dibilang dari sosoknya bersih teman-teman, bersih, rambutnya panjang, kemudian mukanya juga nggak kelihatan ya gimana-gimana, tapi kok duduknya di tempat yang seperti itu, jorok. Nah, akhirnya saya tanya lagi, mbak siapa? Kok duduknya di sini? Mbak mau kemana? Saya bilang gitu. Tetap saya didiamin teman-teman. Akhirnya dengan saya merasa kayaknya memang dia lagi ada masalah mungkin kayak gitu ya. Saya pergi teman-teman. Saya pergi. Nggak lama saya pengen balik lagi. Udah nggak ngelihat perempuan yang saya lihat tadi teman-teman. Siapa perempuan itu? Itu nggak jelas ya Mas. Apakah ini termasuk wanita yang nyata atau gaib Mas kira-kira? Tapi setelah saya melihat dan bertanya kepada guru saya, wanita yang saya jumpa itu ternyata bukan manusia teman-teman. Bukan manusia ya? Iya, melainkan seseorang yang sudah lama tiada. Kemudian sorry ya, mungkin bisa ini kita nggak main-main ya teman-teman. Mungkin dia ini pengen pulang gitu, tapi kita ini nggak tahu di mana posisi sebenarnya jasadnya ini di mana gitu. Jadi mungkin salah satu kemarin saya bertemu dari seseorang misterius itu, mungkin saya ini apa namanya bisa membantu dia untuk mengembalikan ruhnya kepada jasadnya gitu teman-teman. Kalau sepengetahuan Mas dari guru Mas, kalau jasadnya belum ditemukan, belum dikuburkan secara layak, dia gentayangan gitu Mas? Iya, jadi dia tidak akan kembali ke alamnya apabila mungkin terjadi pembunuhan. Umur berapa sih Mas perempuan yang Mas lihat itu? Mungkin di atas umur 20-an Mas, soalnya masih muda gitu. Dia duduknya di tempat yang kotor. Iya. Mas datengin. Ada teman-teman Mas di situ melihat enggak? Oh, enggak ada. Posisi saya pulang sendiri, Mas. Oh, pulang sendiri. Iya, dan itu jam 1 lewat ke atas. Jam 1 lewat ke atas. Iya, pagi. Menurut Mas, dia dari kacamata Mas atau guru Mas,
dia itu kenapa itu? Tadi Mas sempat bilang juga korban pembunuhan. Kalau pembunuhan kan pasti di tubuhnya yang tak kasat mata itu kan ada tanda-tanda itu, Mas. Jadi gini Mas, tadi yang saya bilang kalau ruh itu bergentayangan, mungkin bisa jadi salah satunya korban pembunuhan atau tabrak lari segala macam. Tapi yang saya lihat dari posisi dan postur badan wanita tersebut tidak terjadi sedikit pun luka-luka, tapi akan melainkan terdapat agak begitu memar di sebelah kiri lehernya. Oke. Menyangkut dengan pemberitaan bocah hilang di Subang, Mas, hilang secara misterius dengan wanita ini, apa kaitannya? Apakah perempuan ini termasuk yang di mana jasadnya tidak pernah ditemukan, malah dikabarkan hilang hingga sampai sekarang tidak ditemukan, ternyata dia diumpetin atau gimana? Untuk masalah ini jujur saya masih mencari tahu lebih dalam lagi tentang sosok ini, karena kita ajak untuk berdiskusi, memang tidak ada jawaban sama sekali. Tapi dia menampakkan wujud, selalu menampakkan wujud, dan di tempat yang sama, dan di tempat yang sama dan jam yang sama setelah saya pulang nongkrong dari tempat saya duduk itu. Kira-kira ini kaitannya dengan bocah hilang di Subang itu hampir sama nggak, Mas, ibaratnya? Suatu ketika yang seperti Mas lihat ya, dia akan menunjukkan wujudnya, si anak tadi. Katakan kalau dia udah nggak ada, kira-kira akan menunjukkan wujudnya apa enggak? Kemudian kayak mana sih bisa berkomunikasi, sementara Mas bilang si perempuan ini mau berkomunikasi udah nggak mau gitu loh. Kayak mana itu? Salahnya itu wanita itu nggak pernah melihatkan wajahnya kepada guru saya, selalu kepada saya. Saya juga jadi bertanya-tanya, ini kenapa kok harus saya terus yang dilihatkan gitu, dan kenapa juga harus saya yang dilihatkan, tapi dia nggak mau berkomunikasi setelah saya ajak berkomunikasi gitu, diam. Ini yang membuat saya makin penasaran apa yang harus saya lakukan terhadap wanita yang saya lihat ini gitu. Kejadian ini udah berapa lama, Mas? Kurang lebih sekitar 4 bulanan ini saya sering 4 bulanan ini. Dia memberi tanda kepada Mas. Tidak ada mimpi, tidak ada tetap. Tidak ada, cuma sering ketemu aja di tempat yang sama dan di jam yang sama. Di jam yang sama. Hilang misterius ya. Dan itu memang setiap saya lewat menyium bau yang nggak enak gitu. Ya kalau bau sampah kita tahu gitu. Ini memang baunya betul-betul nggak enak gitu. Busuknya luar biasa. Kalau dibilang tempat itu kotor banget, enggak ya. Karena saya tahu cuman di kursi itu aja gitu. Sedangkan saya juga saya pakai parfum gitu kan. Jadi nggak mungkin lah kalau misalnya bau itu bisa senyengat itu gitu. Sampai pusing lah kalau saya bilang ciumnya gitu. Oke. Jadi terasa juga ada keganjilan sama si perempuan ini ya. Ada. Yang dugaan Mas, beliau ini korban pembunuhan dan jasadnya ini disembunyikan, ditutupi sampai benar-benar rapet dan nggak diketahui satu orang pun, ya Mas ya. Tapi yang saya lihat mungkin ada sesuatu yang yang mengunci dia sehingga dia ini nggak mau untuk membuka apa yang terjadi sebenarnya gitu. Yang kalau saya lihat. Kenapa dilihat dari raut seharusnya wajah? Dia bisa berkomunikasi ya kan, Mas? Bisa. Seharusnya. Tapi saya lihat dari raut wajahnya itu ingin menyampaikan, tapi kayak dibungkam gitu. Kayak dikunci. Siapa yang bungkam, Mas? Dan ini kita masih tanda tanya siapa di balik. Takutnya pelaku yang melakukan tindakan kriminal ini memahami ilmu hitam juga ya, sehingga si perempuan tadi tidak bisa berkomunikasi atau mengikhlaskan lah gentayangnya dia, penasarannya dia, takutnya. Kalau dibilang dia ngerti ilmu, mungkin saya bilang iya. Tapi kalau bilang ilmu hitam itu kayaknya enggak. Kenapa? Semua ilmu itu baik. Cuma karena manusia ini ketika mendapatkan ilmu, di situ kesempatannya untuk mengambil di mana celahnya. Dan akhirnya di sini yang membuat saya jadi tanda tanya, ada apa? Dengan perempuan yang saya jumpai, kenapa setiap saya ajak diskusi dia nggak mau? Apa penyebabnya? Ini masih saya cari tahu. Dan ini sedang dibantu sama guru saya untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi pesan untuk guru Mas, bisa nggak bantu si Darel yang bocah hilang di Subang itu agar cepat ditemukan, Mas? Karena udah hampir 3 minggu belum ditemukan juga nih. Ya, hilangnya kemana, rimbanya kemana? Viral kan? Sampai Deddy Mulyadi, anggota DPR itu turun tangan tapi belum ketemu juga.
mungkin bisa sama-sama doain ya Mas ya. Ya, Oke. harapan kita itu aja kali ya. Oke. Mungkin sampai sini aja kita ya, Mas Koko. Terima kasih sharing ceritanya, pengalaman dengan gadis misterius yang hilang, yang entah kenapa sebabnya, kemungkinan korban pembunuhan dan lain-lain ya, kita nggak tahu ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.